Pemerintah Kabupaten Pemkab Mimika, bersama dengan PT Freeport Indonesia PT FI, menggelar program ambisius dalam 100 hari kerja kepemimpinan Bupati Mimika, Yohanes Retop, dan Wakil Bupati Emmanuel Kemong, adakan kunjungan penyediaan akses air bersih, di Jalan SP3 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, pada Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025. Kunjungan ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Mimika beserta PT Freeport Indonesia dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mimika. Bupati Mimika Yohanes Retop menyampaikan pembangunan Water Treatment Plant WTP sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan telah diserahkan kepada Pemkab Mimika. Namun hingga saat ini lanjutnya aliran air bersih baru mencapai 2.790 sambungan. Dalam 100 hari kerja ke depan, ini ditargetkan mengalirkan air bersih ke lebih dari 12.000 sambungan. Bupati Yohanes Retop menjelaskan bahwa meskipun pipa telah tersambung ke wilayah SP1 dan SP4, Distrik Wania, namun aliran air bersih masih terhambat karena adanya beberapa kendala teknis, seperti pemasangan meteran dan penentuan perhitungan biaya. Ia menambahkan air bersih saat ini diberikan secara gratis untuk sementara waktu, namun nantinya akan diberlakukan sistem pembayaran yang telah diperhitungkan, baik dengan subsidi dari Pemkab maupun kerjasama dengan pihak ketiga profesional. Selain itu, kerjasama strategis dengan PT FI semakin memperkuat inisiatif. Dalam uji coba fasilitas WTP Kuala Kencana, distribusi air bersih telah dioperasikan 2 kali sehari, pagi dan sore, dengan durasi masing-masing 2 jam. Ia sangat berharap dalam waktu dekat WTP Kuala Kencana dapat beroperasi secara penuh sehingga seluruh warga dapat menikmati akses air bersih. Sementara Direktur and Executive Vice President Sustainability Development PT FI, Klaus Wamafma menyampaikan air bersih adalah kebutuhan dasar untuk memasak, minum, mencuci, dan mandi. Program penyediaan air bersih ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT FI, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Mimika secara berkelanjutan. Klaus mengatakan sedangkan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Mimika bersama PT FI terus melakukan pemantauan agar distribusi air bersih berjalan lancar dan kendala teknis dapat segera diatasi. Ia berharap dalam masa 100 hari kerja ke depan, masyarakat Mimika dapat merasakan manfaat langsung dari peningkatan infrastruktur air bersih dan peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Jadi saya sudah bilang sama Pak KDSPU bahwa dalam 100 hari kerja kami, ini barang ini harus on untuk dinikmati seluruh masyarakat. Karena ini yang sekarang kita hanya butuhkan itu soal manajemen saja, sedikit saja manajemen. Tadi disampaikan juga ada hal-hal teknis yang saya kira bisa kita usahakan secepat mungkin. Dan saya berharap karena sambungan primernya itu sudah cukup jauh ya Pak Robert ya. Primernya sudah sampai mana ya? Baru SP1? Di SP1, SP1, SP4. Kita target kami ini kan terus sampai di Pomako. Ini target kita untuk primernya. Sekundernya sekarang sampai di mana? Sampai juga di SP1. Di SP1 juga. Berarti sekundernya sudah. Sekarang tinggal harinya masuk ke rumah-rumah sih. Tinggal masuk ke rumah-rumah. Nah, kita ke depan mungkin manajemen yang kita atur adalah kalau orang membutuhkan rumah seperti PLN aja, daftar dan kita sambung. Begitu aja. Tapi ini harus diatur dengan manajemen yang baik. Tapi peresmian barang ini dalam 100 hari kerja. Siap. Kami tidak ingin hidup di tempat di mana masyarakat yang tidak berhasil. Nah, air bersih hari ini dan simbol kehadiran Bapak-Bapak ini tentu membawa kekuatan bagi perusahaan untuk terus melakukan kebaikan. Terus melakukan kebaikan walaupun tantangannya juga banyak. Air bersih hari ini akan ada terus ketika semua pihak terlibat. Pemerintah daerah sebagai pemilik aset ini, kemudian PT Freeport Indonesia, tapi juga masyarakat yang lain. Tanpa keterlibatan masyarakat ini akan gagal lagi. Pertanyaan Pak Bupati tadi, berapa lama sumber airnya? Itu akan ditentukan oleh seberapa solid masyarakat bekerja sama untuk memastikan bahwa hutan ini tidak ditebang. Kalau hutan ini habis, air ini hilang dan kita semua selesai, kita punah karena kita tidak punya air bersih. Yang kedua, kita berharap 20 tahun lagi sumber daya manusia di Kabupaten Mimika ini akan mengalami lompatan karena kita mendapatkan air dengan kualitas yang ini program internasional.